dalam masa yang paling indah. Namun bagaimana dengan mereka yang menderita selama masa indah itu? Welcome to Tree Podcast with us, Umar, Salsa. sesuai judul siang kali ini, kita akan membahas tentang salah satu kasus bullying. Dan kita di sini sudah mendatangkan narasumber yang bersedia menceritakan pengalamannya. Halo, perkenalkan nama gue Yuga. Satu lagi, Perkenalkan juga, gue Dilan. Ini yang pertama boleh kita mulai dulu dari sisi korban. Boleh diceritakan sedikit? Jadi, gue tuh pernah menjadi salah satu korban yang dibully oleh teman sendiri. Gue pertama kali mengalami hal itu karena gue orangnya termasuk golongan yang lemah. Gue mengalami kejadian itu ketika gue masih di bangku kelas 2 SD. Dan ada juga ketika gue menginjak di kelas 4 dan 5 SD. Gue tuh disuruh nurutin perintah teman gue. Dia tuh nyuruh gue buat mukul anak lain, hingga anak kelas lain itu tuh babak belur gitu. Jadi gue di sini ngerasa menjadi salah satu korban. Kalau gue gak ngelakuin hal tersebut, malah gue yang bakalan dipukulin dan dijauhin juga sama teman-teman gue. Pas kelas 4 sama 5 gimana tuh? Kalau itu sih mereka gak cuma ngejauhin, mereka malah ngehina gue juga. gue yang nanya ya. Kenapa teman-teman kamu masih ngejauhin dan ngehina kamu waktu di kelas 4 dan kelas 7? Gue masih dihina dan dijauhin karena mereka masih inget-inget kejadian waktu gue masih di kelas 2 SD. Kejam juga ya. Ngomong-ngomong nih, kalau di kelas 6 kamu gimana? Apa masih tetap dijauhin teman gitu? Nah, di kelas 6 ini gue sendiri bukan jadi korban, tapi malah jadi pelakunya gitu. Kita berlanjut ke narasumber kedua kita. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Dilan. Pertama-tama aku mau nanya nih, apa yang menyebabkan kamu jadi pelaku pembulian? Benar kan kamu seorang pelaku pembulian? Kamu nanya, sini biar aku kasih tahu ya. Ya benar, aku ini seorang pembuli. Tapi itu dulu. Jadi gue tuh ngelakuin pembulian waktu SD sampai SMP. Gue tuh ngelakuin juga di sekitaran rumah. Tuh waktu lagi merhatiin guru dengan mode serius, tiba-tiba ada satu murid di kelas tuh yang sering bikin heboh. Gua tuh kesel sama teman-teman gua, jadi gua ke mejanya debat sama tuh orang, bla 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 bla. Udah itu orangnya tuh makin ngelunjak gitu. Udah ngelunjak, gua emosi dan gua terus aja langsung gigit tangannya. Oh gitu. Ya gitu doang ya mah. Garabies tuh. Garabies. Rabies deh kayaknya, soalnya nggak masuk sekolah 2 hari tuh. Ya emang biasanya yang ngeganggu ketenangan tuh bener-bener ngeselin sih. Betul. Tapi kita cari solusi lagi gitu ya, biar nggak kayak gitu lagi. Baik, untuk solusi agar tidak terjadi bullying seperti yang dilakukan oleh Dilan. Alangkah baiknya jika kita tidak main hakim sendiri. Jika kita bisa, alangkah baiknya kita menasehati secara baik-baik. Di pengalaman kedua orang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pembulian itu bisa kita lakukan tanpa kesadaran dan terkadang kita hanya menganggap sebuah candaan serta hukuman kecil bagi mereka. Oke, sekian podcast singkat dari kita. Peace, love, and go.